Halo semua, di video kali ini saya akan bahas tentang activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak karangan Rosa A.S. mengatakan, diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Kapan saatnya menggunakan activity diagram? Activity diagram meski digunakan sejajar horizontal dengan teknik pemodelan lainnya seperti diagram use case dan diagram stage, kita bisa menggunakan activity diagram agar dapat memodelkan alur kerja sistem dengan baik. Activity diagram berfungsi juga untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kapan harusnya terjadi. Tujuan dari activity diagram itu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling, memperlihatkan urutan proses bisnis. Mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan, merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFT. Mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sistem dari awal hingga akhir. Pertama itu ada initial state atau status awal. Simbol pertama adalah status awal yang digambarkan dengan lingkaran hitam penuh. Simbol ini menandakan titik awal dari seluruh aktivitas dalam sebuah sistem. Setiap activity diagram hanya memiliki satu status awal. Selanjutnya, aktivitas atau activity. Simbol aktivitas digambarkan dalam bentuk persegi panjang yang sudutnya melengkung. Simbol ini menunjukkan aktivitas atau proses yang dilakukan oleh sistem. Biasanya, penamaan aktivitas diawali dengan kata kerja seperti mengunggah data atau memproses gambar. Ketiga, percabangan atau decision. Simbol percabangan atau decision digambarkan dalam bentuk belah ketupat. Simbol ini digunakan ketika sistem harus memilih satu dari beberapa kemungkinan aktivitas. Setiap cabang biasanya memiliki kondisi tertentu yang menentukan alur proses selanjutnya. Yang keempat ada simbol penggabungan atau join. Simbol penggabungan atau join digambarkan dengan garis tebal horizontal atau vertikal. Simbol ini berfungsi untuk menggabungkan lebih dari satu aktivitas yang berjalan sebelumnya menjadi satu alur proses. Ada simbol akhir, final state. Simbol status akhir digambarkan dengan lingkaran hitam yang dikelilingi oleh lingkaran luar. Simbol ini menandakan bahwa seluruh proses atau aktivitas dalam sistem telah selesai. Setiap activity diagram memiliki minimal satu status akhir. Dan terakhir ada swimline. Simbol swimline digunakan untuk memisahkan tanggung jawab setiap aktivitas. Swimline biasanya memiliki peran bagian sistem atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Dengan swimline, alur proses menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Dengan memahami simbol-simbol dalam activity diagram, kita dapat membaca dan menjelaskan alur kerja sistem secara lebih struktur dan sistematis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.